Dinginnya malam di gurun Nevada, Amerika Serikat, tiba-tiba terpecah oleh sorot lampu aneh di langit. Sebuah benda bulat bercahaya hijau melayang tanpa suara, lalu Z, menembakkan sinar ke arah tanah. Dari dalamnya, bayangan tiga sosok tinggi kurus merayap keluar. Peristiwa seperti ini, walau sering dianggap fiksi, membangkitkan pertanyaan abadi manusia, apakah kita sendirian di alam semesta? Jika tidak, seperti apa rupa tetangga kosmik kita itu? Malam ini, mari kita telusuri berbagai kemungkinan bentuk alien dari Demi Leary dan Hinksvo Images Relier. Sejak era 1950-an, budaya populer telah menggambarkan alien sebagai Little Green Men, makhluk mungil berkulit hijau dengan mata besar hitam legam. Gambaran ini, yang seringkali digambarkan lucu dan jahil, telah mendarah daging dalam benak manusia selama beberapa dekade. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, muncul pertanyaan, seberapa realistiskah warna hijau sebagai ciri khas makhluk luar angkasa? Para ilmuwan berpendapat bahwa warna hijau, meskipun dominan di bumi, mungkin tidak praktis untuk kamuflase di planet lain dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Mungkinkah Little Green Men hanyalah produk sampingan dari kecemasan manusia di era perang dingin dan perlombaan senjata nuklir? Beberapa ahli berspekulasi bahwa paparan radiasi dalam imajinasi publik pada masa itu mungkin telah memengaruhi persepsi tentang alien. Warna hijau, yang sering dikaitkan dengan zat radioaktif, mungkin telah secara tidak sadar melekat pada gambaran alien. Selain itu, bentuk tubuh humanoid, mirip manusia, juga patut dipertanyakan. Evolusi di planet lain dengan gravitasi, atmosfer, dan sumber daya yang berbeda, hampir pasti menghasilkan bentuk kehidupan yang sangat berbeda dari manusia. Jika Little Green Men adalah produk imajinasi manusia, bagaimana dengan Grey Aliens? Makhluk abu-abu dengan kepala besar dan mata hitam ini telah mendominasi laporan penampakan dan penculikan selama beberapa dekade terakhir. Gambaran Grey Aliens sangat spesifik. Tubuh kecil, sekitar 1 hingga 1,5 meter, dengan kulit abu-abu pucat seperti belut. Kepala mereka besar, tidak proporsional dengan mahtahi besar tanpa pupil yang tampak. Lengan mereka kurus dan panjang dengan jari-jari yang ramping dan jumlahnya bervariasi, biasanya 4 atau 5. Kaki mereka kecil dan pendek, seolah-olah tidak dirancang untuk berjalan jauh. Salah satu kasus penculikan alien paling terkenal yang melibatkan Grey Aliens adalah kasus Betty dan Barney Hill pada tahun 1961. Pasangan ini mengaku telah diculik oleh makhluk abu-abu dan dibawa ke pesawat ruang angkasa. Meskipun banyak yang meragukan cerita mereka, deskripsi Betty dan Barney tentang Grey Aliens telah menjadi sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi publik tentang alien. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa Grey Aliens, jika mereka memang ada, mungkin berasal dari planet yang redup atau mengorbit bintang merah kerdil. Mata besar mereka dalam teori ini berevolusi untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin di lingkungan yang minim cahaya. Namun hingga saat ini, Grey Aliens tetap menjadi misteri. Apakah mereka benar-benar pengunjung dari bintang yang jauh, atau hanya produk imajinasi manusia yang aktif? Di antara berbagai teori konspirasi tentang alien, salah satu yang paling meresahkan adalah keberadaan reptilian humanoid, makhluk reptil yang menyamar di antara manusia. Mereka digambarkan memiliki sisik hijau atau kuning, mata kuning vertikal seperti ular, dan kemampuan untuk berubah wujud. Para penganut teori konspirasi ini percaya bahwa reptilian humanoid berasal dari planet Draco dan telah menyusup ke posisi kekuasaan di bumi, mengendalikan pemerintahan dan lembaga keuangan dunia. Meskipun terdengar fantastis, ketakutan manusia terhadap reptil memiliki akar evolusioner yang dalam. Nenek moyang mamalia kita hidup di bawah bayang-bayang dinosaurus selama jutaan tahun. Mungkinkah ketakutan primal ini telah tertanam dalam DNA kita dan muncul kembali dalam bentuk mitos dan legenda tentang makhluk reptil? Atau mungkinkah reptilian humanoid benar-benar ada, tersembunyi di balik topeng manusia, Tranenesin the Bet und sin Nokentrix von die Merte? Sejauh ini, kita telah membahas alien dengan bentuk fisik yang familiar, meskipun aneh. Tapi bagaimana jika kehidupan di luar bumi melampaui batasan materi yang kita kenal? Bagaimana jika alien bukanlah makhluk daging dan darah, melainkan entitas energi murni? Bayangkan gumpalan cahaya berdenyut, plasma berpikir atau entitas dimensi lain yang tidak terikat oleh hukum fisika yang kita pahami.
Makhluk-makhluk ini mungkin ada di sekitar kita, tak terlihat oleh mata telanjang kita, yang hanya dapat melihat sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik. Fisikawan teoritis Michio Kaku berspekulasi bahwa alien tingkat lanjut mungkin telah mengembangkan kemampuan untuk memanipulasi energi pada skala yang tak terbayangkan. Mereka mungkin dapat melakukan perjalanan melalui ruang waktu, berkomunikasi secara telepati, dan bahkan mengendalikan gravitasi. Keberadaan energy beings menantang pemahaman kita tentang kehidupan itu sendiri. Jika makhluk-makhluk ini memang ada, itu berarti bahwa alam semesta jauh lebih kompleks dan misterius daripada yang pernah kita bayangkan. Di bumi, semua kehidupan yang kita kenal, dari bakteri terkecil hingga paus biru terbesar, didasarkan pada karbon. Karbon adalah elemen yang unik, mampu membentuk ikatan kimia yang kompleks dan beragam yang menjadi dasar biokimia kehidupan. Namun, di planet lain dengan kondisi ekstrem yang berbeda dari bumi, mungkinkah kehidupan berevolusi berdasarkan elemen yang berbeda? Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa silikon, elemen yang melimpah di alam semesta dan memiliki beberapa sifat kimia yang mirip dengan karbon, mungkin menjadi dasar bagi bentuk kehidupan alternatif. Bayangkan makhluk yang terbuat dari kristal silikon yang berkilau, tahan terhadap suhu dan tekanan ekstrem. Mereka mungkin mendapatkan energi bukan dari sinar matahari, tetapi dari panas vulkanik atau reaksi kimia di bawah tanah. Alih-alih menghirup oksigen, mereka mungkin menghirup gas-gas vulkanik beracun bagi manusia. Pertemuan dengan silicon-based life forms akan menjadi pengalaman yang menakjubkan. Bayangkan menyaksikan makhluk yang tampak seperti batu permata berjalan, bersinar dengan cahaya internal, dan berkomunikasi melalui getaran kristal. Keberadaan mereka akan menjadi bukti kekuatan imajinasi alam semesta dan kemampuannya untuk menghasilkan kehidupan dalam bentuk yang paling tak terduga. Alien. Makhluk yang datang dari bintang yang jauh. Apakah mereka nyata atau hanya khayalan? Hingga saat ini, bukti konkret tentang keberadaan mereka masih menjadi misteri. Namun satu hal yang pasti, alam semesta ini begitu luas, begitu penuh dengan keajaiban yang belum terungkap. 2 triliun galaksi terbentang di kegelapan kosmik, masing-masing berisi miliaran bintang, dan kemungkinan besar triliunan planet. Di suatu tempat di luar sana, di tengah lautan bintang yang tak berujung, mungkinkah ada makhluk dengan 100 mata yang menatap ke arah kita? Atau entitas energi yang melayang di antara dimensi, mengamati evolusi kesadaran manusia? Jika suatu hari kita bertemu alien, siapkah kita? Tanya seorang astronot, menatap keluar jendela stasiun luar angkasa. Di luar, sesuatu yang gelap dan besar perlahan melintas, menghilang dalam kegelapan tak berujung.